Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih di pelajaran yang ke-12 bagian D. Pelajaran yang ke-12 insyaallah ini bagian yang terakhir. Taib. Apa yang sudah kita bahas di pelajaran ke-12 ini? Di sini kemarin kita membahas tentang al-maf'ulu fihi atau kita kenal dengan nama zaraf. Bahwasanya zaraf itu dibagi menjadi dua, zaraf zaman dan zaraf makan. Zaraf zaman itu keterangan waktu ya yang menunjukkan atas kapan terjadinya suatu perbuatan. Kemudian zaraf makan itu keterangan tempat yang menunjukkan di mana kejadian tersebut terjadi. Itu sudah kita bahas kemarin contoh-contohnya apa saja, dan al-maf'ulu fih atau dzaraf itu dihukumi dengan mansub. Jadi dia dihukumi mansub walaupun ada juga yang dia mabni. Taib. Kemudian di hiwar kemarin kita ada menyinggung penggunaan huruf lau. Maka di sini faedah sedikit di sini dari penulis apa yang dimaksud dengan lau. Ya, huruf lau. Kalau lau dalam bahasa Arab itu disebut harfu imtina. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya andai saja. Jadi harfu imtina itu artinya huruf pengandaian. Ya, huruf pengandaian. Imtina artinya tidak terjadi. Ya, dari kata mana'a, tercegah. Jadi imtina artinya tidak terjadi. Jadi setelah kita gunakan huruf lau, ada kata kerja. Kata kerja tersebut tidak terjadi di waktu yang lampau. Contohnya kita mengatakan, seandainya aku rajin belajar, maka aku akan lulus. Nah, maka pertanyaannya sekarang, rajin belajar apa tidak dia? Jawabannya tidak. Itulah yang disebut dengan imtina. Taib. Kita lihat di sini contoh penggunaannya di hiwar kemarin. Lau araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matori. Seandainya aku tahu bahwasanya kamu datang ke negaraku, niscaya aku akan menjemputmu di bandara. Dia tahu apa tidak? Tidak tahu. Ya, seandainya dia tahu, tentu dia akan menjemputnya. Jadi ada 3 di sini. Lau itu namanya harfu imtina, kemudian kalimat setelahnya dia berbentuk jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah ini jumlah syartiyah, syarat, ya, artinya jika. Ya. Seandainya jika saya mengetahui. Ya. Apa jawabu syaratnya? Jawabannya, ya, kesimpulannya, ya, sebab dan akibatnya ya. Ini sebab, ini akibat. Dan antara sebab dengan akibat itu dipisah oleh huruf lam. Ya, dipisah oleh huruf lam. Ya, jadi pakai la di sini. Jadi lastaqbaltuka. Jadi lam ini cuma satu huruf ya. Ini alif ini. Jadi lamnya doang yang kita tambahkan. La istaqbaltuka seharusnya. La is. Karena i itu hamzah wasl dia boleh tidak dibaca. Jadinya lastaqbaltuka. Jelas ya? Taib. Jadi lau harfu imtina'in limtina. Namanya harfu imtina limtina namanya. Dan dia memiliki 3 faedah. Kalau kita tambahkan atau kita gunakan lau dalam kalimat, maka ada 3 hal yang bisa kita pahami. Yang pertama syartiyah. Ada hubungan sebab akibat. Itu namanya syartiyah. Ada hubungan relasi sebab akibat. Ya, jika begini maka begitu. Itu nama syartiyah. Jadi lau itu memiliki makna syartiyah. Dan yang kedua, lau itu taqyid syartiyah bizamanil madi. Dia mengikat, ya, mengaitkan hubungan sebab akibat tadi dengan waktu lampau. Ya, kalau kita menggunakan idza kan artinya jika. Itu kan sebab akibat juga, tapi untuk yang akan datang. Ya, jika saya begini, maka saya begini. Ya, jika saya bersungguh-sungguh, maka saya pasti akan lulus. Itu kan untuk yang akan datang, harapan yang akan datang. Tapi kalau la itu zamanil madi. Dia syartiyahnya untuk zaman al-madi yang sudah lewat, sudah lampau. Ya, contohnya itu tadi lau araftu fi'il madi digunakan. Jadi setelah lau itu dia fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il madi. Jelas ya?
Kemudian yang ketiga al-imtina. Al-imtina artinya tidak terjadi. Kalau terjadi nggak boleh pakai lau. Ya, nggak boleh pakai lau. Ya, seandainya saya begini-begini, ya, berarti kan nggak terjadi itu. Makanya gunakan lau di situ. Contoh yang lain di sini, lau ijtahadta la najahta. Lau harfu imtina, ijtahadta fi'il madi sebagai jawab syaratnya. Nah, ada tambahan lam di sini untuk memisah dengan afwan dari fi'il syaratnya, kemudian dipisah dengan jawab syaratnya menggunakan lam. La. Lau ijtahadta la najahta. La ini nggak diterjemahkan ya. Nggak, dia fungsinya hanya untuk memisah doang antara dua fiil ini. Karena kan dua fiil nggak boleh berderet. Lau ijtahadta la najahta. Ya, lau ijtahadta la najahta. Seandainya engkau bersungguh-sungguh, engkau pasti akan sukses. Sungguh-sungguh apa tidak dia? Tidak sungguh-sungguh. Jadi maknahu lam tajtahid falam tanjah. Engkau nggak bersungguh-sungguh, maka engkau tidak sukses. Jelas ya? Taib. Yaktarinu jawabu hal musbat bilam. Kemudian kaidah di sini jawabu asyarat. Ya, jawabu syarat itu nih, ya, fiil yang terakhir, ya. Kalau di sini tadi lastaqbaltuka, kalau di sini la najahta. Dia yaktarin, digandeng atau menempel dengan lam. La najahta la ini. Ya. Kenapa? Karena dia musbat. Apa itu musbat? Positif. Jadi kalau jawabu syaratnya positif, maka dia menggunakan lam. La najahta. Najahta positif negatif? Positif. Najaha. Ya, nggak ada manafiyah, nggak ada la nafiyah di situ. Berarti positif dia. Kalau positif maka pakai lam. Wala yaqtarinu biha jawabu hal manfi. Nah, kalau negatif nggak pakai lam. Ya, nggak pakai lam. Kalau jawabannya negatif. Nah, apa contoh yang jawabannya negatif? Nah, di sini contohnya nomor 2 nih, ya. Qala al-mudarrisu li Hamidin law hadarta amsi ma syakautuka. Ya, ma syakautuka ilal mudir. Ini jawab syaratnya, ya, dalam kotak ini jawab syarat dan dia bentuknya kalimat negatif. Kenapa bisa dikatakan negatif? Karena ada manafiyah. Maka di sini nggak usah pakai lam. Jelas ya? Karena lam itu hanya dijawab positif saja. Jawab syarat yang positif. Jadi di sini nggak boleh kita katakan lama. Ya. Ya juzu aksuhu wa hadza qalil. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, kalau negatif pakai lam, kemudian positif nggak pakai wa hadza qalil. Dan ini penggunaan yang sedikit jarang. Jadi kaidah umum yang kita pakai di sini. Taib. Contoh yang positif nomor 1, lau sami'ta qissatahu la bakaita. Bakaita positif negatif? Positif, makanya pakai lam di sini. Ya, seandainya kau mendengar kisahnya, engkau pasti akan menangis. Nomor 3, lihat hadza ta'amun fasidun law akalahun nas lamaridu. Positif karena pakai lam di sini, lamaridu. Makanan ini makanan basi, makanan rusak. Seandainya orang memakannya, mereka akan sakit. Ya, baik. Nah, nomor 4, law ra'aita dzakal manzara labakaita. Andainya engkau melihat pemandangan itu, engkau pasti akan menangis. Kata pasti pasti itu dapat dari mana? Ya, kita tambah-tambahkan saja pilar ya untuk agar kalimat itu mudah dipahami aja. Kemudian nomor 5, lau arafta annal ikhtibaro al-yaum ma ta'akharta. Atau lau araftu boleh. Seandainya aku tahu bahwasanya ikhtibar pada hari ini, ujian pada hari ini, ma ta'akhartu, aku tidak akan terlambat. Negatif apa positif di sini? Negatif karena ada manafiyah. Berarti nggak usah pakai la di sini. Lama ta'akhartu nggak usah. Taib. Jelas ya? Taib. Sekarang latihan di sini. Adkhil lau 'alal jumalil atiyah wa ghayyir ma yalzam. Masukkan lau ke dalam kalimat-kalimat ini. Ada 2 kalimat di sini, satu soal 2 kalimat dipisah dengan ini tanda slash ini. Ini maksudnya apa? Kalimat ini jawab fi'lus syarat. Nah, ini jawab syaratnya. Jadi tinggal tambahkan lau, kemudian tambahkan lam di sini positif atau negatifnya. Taib. Sebelum ke situ, kita fokus ke kalimat kedua dulu. Ya, lihat kalimat kedua. Dorobetuhu. Positif, negatif? Positif. Ditambahkan tanda positif di sini ya. Kemudian, araftu annal mudarrisa maji'tu. Positif, negatif? Negatif. Kemudian, ta'akhartu daqiqatan fatatsni at-ta'ira. Positif, negatif? Positif. Karena tidak ada nafiyahnya. Kemudian bakai itu
positif. Kemudian dohik tu katsiron. Ini positif. Kemudian ma sa'atuhu negatif karena ada manafiyah. Kemudian najahta bitakdirin mumtazin. Ini positif. Taib. Nah, jadi setelah kita tahu positif negatifnya, sekarang kita tahu tambahkan lam apa tidak. Paham ya? Taib. Dorobani dzakal waladu. Jadi tambahkan lau di awalnya. Jadinya lau dorobani dzakal waladu. Nah, tambahkan lam apa tidak? Tambahkan karena di sini positif. Lau dorobani dzakal waladu la dorob tuhu. Seandainya anak itu memukulku, maka aku akan memukulnya juga. Baik. Kemudian yang kedua negatif, berarti nggak pakai la. Araftu annal mudarrisa musafirun majitu. Afan launya kurang ya. Lau araftu annal mudarrisa musafirun majitu. Lau araftu annal mudarrisa musafirun majitu, nggak pakai lam di situ. Dan yang kedua positif, berarti pakai lam. Ta'akhartu daki kota ini. Ya, afwan. Selalu kurang launya. Lau ya. Lau ta'akhartu daki kota ini lafa tatsni to'irotu. Seandainya aku terlambat 2 menit, lafa tatsni, aku akan terlewati oleh pesawat, maksudnya telat. Ya, pesawatnya berangkat duluan. Type. Kemudian nomor 4 positif negatif. Positif berarti pakai lam. Lau sami'ta tilawata hada al-qari'i. Lau sami'ta tilawata hadal qari'i labakaita. Nomor 5. Lau qara'ta hadhihi al-qissata la dhahikta katsiran. Kemudian nomor 6, araftu annahu yakdzib ma sa'atuhu. Lau araftuhu, ini negatif ya, berarti nggak usah pakai lam. Lau araftuhu annahu yakdzibu ma sa'atuhu. Lau araftu annahu yakdzibu ma sa'atuhu. Nomor 7, zadat darajati binisfi darajatin. Najahtu bitakdirin mumtazin. Lau zadat darajati binisfi darajatin la najahtu bitakdirin mumtazin. Taib, ini dia jawabannya.
Sekarang kita lihat maknanya. Lau dorobani dzakal waladu, seandainya anak itu memukul saya akan memukulnya. Lau araftu annal mudarrisa musafirun majitu, seandainya aku tahu guru tidak hadir, guru sedang safar, aku tidak akan datang. Lau ta'akhartu daqiqatain la fatatni ta'iratu, seandainya aku terlambat 2 menit saja, niscaya pesawat akan mendahuluiku. Lau sami'ta tilawata hadzal qari'i la bakaita, seandainya engkau mendengar bacaan dari qari ini, engkau pasti akan menangis. Lau qara'ta hadhil qissata la dhahikta katsiran, seandainya engkau membaca kisah ini, engkau akan banyak tertawa. Ya, banyak tertawa. Contohnya di hadis Nabi misalkan, lau araftum ma araftu la bakaitum katsiran wa dhahiktum qalilan. Ya, seandainya kalian mengetahui apa yang kau ketahui, kata Nabi, maka niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Baik. Kemudian nomor 6, lau araftuhu annahu yakdzib ma sa'atuhu. Lau araftu afwan ya, araftu bukan araftuhu. Lau araftu annahu yakdzibu ma sa'atuhu. Seandainya aku mengetahui bahwasanya dia berbohong, aku tidak akan menolongnya. Kemudian lau zadat darajati binisfi darajatin lanajahtu bitakdirin mumtazin. Seandainya nilaiku bertambah setengah saja, ya setengah derajat saja, aku akan lulus dengan takdir mumtaz, dengan nilai yang mumtaz. Nilai mumtaz itu di atas 90 ya. 90 berarti dia nilainya pas-pasan ini 89, ya. 89,5. Jadi tinggal 0,5 lagi. Ya. Tinggal 0,5 lagi dia akan dapat predikat mumtaz. Type. Kemudian di sini akmilin naqis fi mayali, lengkapi yang kurang dari kalimat-kalimat berikut ini. Lau titik-titik marosabeta atau marosabetu boleh. Berarti ma di sini marosabeta, berarti nggak usah pakai lam ya, karena ma itu negatif dia. Berarti lau ijtahadtu fil darsi marosabetu. Lau ijtahadtu fid darsi marosabtu, seandainya aku bersungguh-sungguh dalam pelajaran, aku tidak akan rosib, tidak akan gagal. Tapi nomor 2, lau araftu annaka ta'ti ilal madinati. Lau araftu annaka ta'ti ilal madinati. Nah, berarti di sini boleh kita positif, boleh negatif di sini. Kita gunakan yang positif, misalkan lau araftu annaka ta'ti ilal madinati lastakbaltuka fil mapori. Aku akan menjemputmu di al-mator, di bandara. Nah, nomor 3, lamaridta. Pakai lam di sini berarti dia positif. Nah, maka sebelumnya misalkan kita katakan lau akalta hadzat ta'ama al-fasida lamaritta. Seandainya engkau memakan makanan yang sudah basi, yang sudah rusak ini, lamaritta, engkau akan sakit. Dan nomor 4, lafatatsna raq'atun. Nah, di situ positif dia. Nah, berarti kita katakan misalkan lau ta'akhorna ya, karena di situ jawab syarat pakai nahnu. Lau ta'akhorna daqiqatan atau daqiqatain boleh. Lau ta'akhorna daqiqatan lafatatna raq'atun. Seandainya kita terlambat 1 menit saja, kita terlewati satu rakaat. Type. Kemudian latihan yang ketiga, adkhil lau fi jumlataini ala an yakuna jawabuha fil ula musbatan wa fil tsaniyati manfiyan. Masukkan lau dalam 2 kalimat. Kalimat yang pertama jawabnya harus positif. Kalimat yang kedua jawabannya harus negatif. Jawab syarat maksudnya ya. Baik, kita coba nomor 1 ya. Pakai lau, misalkan kalimat positif dulu ya. Lau
Lau dhahabta ilal masjidi, ya, apa misalkan seandainya engkau pergi ke masjid, lau dhahabta ilal masjid lal taqaita la iltaqaita bi unasin kathirina. Seandainya engkau pergi ke masjid, taltaqaita, kau akan bertemu bi unas. Unas itu jamak dari nas, manusia. Manusia yang banyak. Kalau seandainya engkau pergi ke masjid, engkau akan bertemu dengan banyak orang. Dan sekarang yang jawabannya, jawab syaratnya negatif. Lau. Ya, misalkan lau akalta, atau lau syaribta, misalkan lau syaribta hadad dawa'a ma asobaka maradun. Lau syaribta hadzal dawa'a ma asabaka maradun. Seandainya engkau minum obat ini, engkau tidak tertimpa penyakit. Nah, ini tentunya contoh saja ya, di tinjauan akidah kalimat ini tidak benar karena ini menafikan takdir. Baik. Jelas ya. Jadi dua ini contoh, dua ini jawaban untuk latihan yang ketiga. Yang pertama jawab positif, yang kedua jawab negatif. Jawab positif di situ kita lihat setelah lam, ya ini kalimat positif dia. Kemudian yang kedua kalimatnya negatif karena ada ma'asobaka. Baik. Kemudian di sini ada catatan tambahan dari penulis. Min qablu, kata qablu ini kan bagian dari dzarab juga ya. Qabla, ba'da. Ini qablu ini bisa berubah-ubah dia. Bisa berubah-ubah ya. Kadang dibaca qablu, kadang dibaca qabla, kadang dibaca qabli. Beda dengan dzarab-dzarab yang lainnya ya. Dzarab-dzarab yang lainnya dia nggak berubah-ubah. Ya. Ada banyak yang berubah juga, cuman ya qablu dan ba'da itu bagian dari yang bisa berubah. Jadi kalau qablu itu boleh dibaca qabli kalau kemasukan huruf jar. Tapi terkadang dia dikatakan min qablu. Kenapa enggak min qabli? Kan ada huruf jar. Nah, di sini pembahasannya. Yubna qablu wa ba'du 'ala dhammi. Dia mabni qablu dan ba'du itu. Mabni 'ala dhamm dengan dhammah. Jadi qablu dhammah dia. Jadi dimanapun ditaruh dia tetap dhammah walaupun ada huruf jar sebelumnya. Kapan itu? Kapan qablu dan ba'du itu selalu dibaca dhammah meskipun ada huruf jarnya? Idza quti'a 'anil idhofah. Jika dia dipotong dari idhofah. Maksudnya apa? Jika tidak ada kata selanjutnya. Ya, lafzon la maknan, secara lafaz, bukan secara makna. Contohnya lihat di sini. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya, ada kalimat setelah qablu nih? Enggak ada. Wa min ini udah masuk kalimat baru, kan ada waw di situ. Waw itu awal dari kalimat baru. Ya. Nah, jadi lillahil amru min qablu. Karena tidak ada kata apapun di sini sebagai mudhofun ilaihnya, maka dia dhamma. Begitu juga ba'du di sini dhamma. Kenapa? Karena tidak ada mudhofun ilaih setelahnya. Ini masuk dari idza quti'a 'anil idhofati. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Tidak ada mudhofun ilaihnya di sini. Lafzon, apa maksudnya lafzon? Secara tulisan. La maknan, bukan dari tinjauan makna. Sebenarnya ada mudhafun ilaihnya dari sisi makna di sini. Ya. Ada sisi dari sisi makna ada, karena arti kalimat ini lillahil amru, bagi Allah lah segala urusan itu, min qablu wa min ba'du. Dari sebelum segala sesuatu itu sampai setelah segala sesuatu itu. Maksudnya awalan dan akhirannya itu hanya milik Allah.
awalan suatu urusan sampai akhirannya itu adalah milik Allah, tanggung jawab Allah untuk mengatur hal yang seperti itu. Itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hal-hal yang seperti itu. Jadi ada kalimat yang ada sebenarnya di sini yang dia tidak tertulis tapi dipahami secara makna. Jadi butuh kepada ilmu tafsir untuk memahami apa yang tidak tertulis di sini. Jelas ya? Karena kita lagi membicarakan ayat Al-Qur'an, butuh kepada tafsir di situ. Nah, berarti kalau ada mudhofun ilaihnya, maka dia boleh dibaca kasroh. Ya, misalkan kita katakan min qablika. Ya, min qablika. Kenapa qabli di sini? Di sini tadi min qablu, sekarang min qablika karena ada ka mudhofun ilaihnya. Maka dia boleh majrur dengan min. Jadi normal dia di sini, bukan mabni lagi. Jelas ya? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya qablu dan ba'du itu mabni ala dhammi, mabni dengan dhamma, selalu berharokat dhamma meskipun ada huruf jarnya jika tidak ada mudhofun ilaih setelahnya. Berdiri sendiri dia. Ya, kalau dia berdiri sendiri. Kalau ada kata setelahnya, kalau ada kata setelahnya yang mana kata itu sebagai mudhofun ilaihnya, maka dia tidak lagi mabni, dia normal, bisa qabli, bisa qablu, bisa qabla. Ya, min qablika, ra'aitu qablaka, ya. Ra'aitu qablaka, jaa qabluka dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kita masuk ke tamarin amah. Tamarin amah itu apa? Latihan umum. Tamarin amah, latihan umum dari pelajaran yang telah lewat. Bukan dari semua pelajaran ya, pelajaran yang barusan saja. Yang pelajaran ke-12. Karena pelajaran yang ke-12 ini kan lumayan panjang nih ya. Lumayan panjang, ada beberapa pembahasan di situ. Sekarang kita lihat di sini ada latihan yang berkaitan dengan penguasaan mufradat. Ya, penguasaan mufradat. Kalau tadi kan pemahaman materi, teori-teori gitu ya. Sekarang kita dikasih di sini pemahaman mufradat. Ya, latihan yang pertama, hati mudhari al-af'alil atiyah. Sebutkanlah mudhari dari fiil-fiil berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 fiil. Istaqbala, intadhara, safara, sa'ada, rohaba, makatha, labitha, kasaba, fata, dan dorro. Kita lihat sekarang apa saja mudhari dari fiil-fiil ini. Taib. Yang pertama, istaqbala. Istaqbala itu fi'il madi. Mudhari'nya apa? Yastaqbilu. Ya, istaqbala yastaqbilu. Artinya apa? Oh, nanti artinya belakangan ya. Intadhara yantaziru. Intadhara yantadhiru. Kemudian safara yusafiru. Sa'ada wazannya sama, yusa'idu, fa'ala yufa'ilu. Dari mana kita tahu wazan-wazan ini? Pertama hafalan, yang kedua penguasaan ilmu saraf ya. Istaqbala itu wazannya istaf'ala. Istaf'ala mudhari'nya yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Intadhara wazannya apa? Ifta'ala. Ifta'ala itu mudhari'nya yafta'ilu. Jadi harus hafal ya. Istaf'ala yastaf'ilu, ifta'ala yafta'ilu. Safara yusafiru, fa'ala yufa'ilu, sa'ada yusa'idu. Jadi ada bacaan yusafaru itu salah, yusafiru karena wazannya fa'ala yufa'ilu. Taib. Sorob sendiri nanti ya akan kita ambil nanti ya di waktunya nanti untuk wazan-wazan yang lainnya. Taib. Kemudian rohaba ini wazannya fa'ala. Fa'ala itu mudhari'nya yufa'ilu. Berarti rohaba yurahibu. Yurahibu. Ya. Rohaba yurahibu. Ya. Fa'ala yufa'ilu. Kemudian makatha ini bisa yamkathu, yamkusu, yamkithu. Yang benar adalah yamkusu. Kalau ini hafalan ya, hafalan mufradat. Makatha yamkusu, wazannya fa'ala yaf'ulu. Dan labitha
Labitha ini wazannya fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Syariba yashrobu. Berarti labitha yalbathu. Lam yalbathu fiha asyiyatan. Baik. Dan kasaba ini bisa kasaba yaksibu, yaksabu, yaksubu. Yang benar adalah yaksibu. Yaksibu. Kasaba yaksibu. Baik. Sama seperti jalasa, ya jelisu. Dan fata, nah ini wazannya fa'ala ya. Fata itu wazannya fa'ala. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Ya. Sama seperti koma yakumu. Ya. Jadi sebenarnya ini berasal dari kata fawata yafwutu. Jadi dia fata yafutu. Fata yafutu. Koma yakumu. Kemudian dorro. Dorro, itu wazannya fa'ala juga dia wazannya ya. Dorro, karena asal katanya dororo. Ya. Dorro, ya durru. Ya. Dorro, ya durru. Dorro, ya durru. Ya, itu dia wazannya. Jadi fa'ala yaf'ulu, karena asal katanya dororo, ya deruru. Gitu ya. Ini fi'il mudha'af. Artinya sekarang. Istaqbala yastaqbilu artinya apa? Menjemput atau menyambut ya, menjemput di bandara, menyambut di bandara, itu namanya istaqbala yastaqbilu. Makanya ruang tunggu di bandara itu namanya, atau ruang untuk menjemput, itu namanya shalatul istiqbal. Istiqbal itu artinya tempat menjemput. Intadhara yantaziru artinya menunggu. Safara yusafiru, safar ya, bepergian. Nah, berpergian. Kemudian sa'ada yusa'idu sama dengan nasro yang suruh, artinya menolong atau membantu. Rahaba yurahibu, artinya menyambut. Ya, marhaban, ya, tarhib. Marhaban ya Ramadan. Maksudnya apa? Kita menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kemudian maka sayam kusu, artinya tinggal. Ya, tinggal tapi tidak dalam waktu yang lama ya. Misalkan antum bepergian pakai motor, berhenti sebentar di rest area, misalkan pakai mobil di jalan tol, berhenti sebentar rest area, itu namanya makasa. Kemudian labisa juga sama artinya ya, tinggal juga artinya sama, tinggal dalam waktu yang sebentar juga. Kemudian kasaba yaksibu artinya memperoleh. Ya, memperoleh. Makanya hasil jerih payah kita, misalkan kita bekerja kemudian dapat gaji itu namakan al-kasab. Ya, hasil yang kita dapatkan dari mata pencarian itu al-kasab. Dan fata yafutu, ya, fata yafutu artinya terlewati. Ya, terlewati. Nah, maksudnya apa terlewati? Misalkan antum udah azan nih, ya, aduh azan, tapi tiba-tiba mulai sakit perut. Akhirnya telat ke masjid. Terlewatilah 1 rakaat. Nah, itu namanya fata ya. Terlewati 1 rakaat. Atau nonton pertandingan, ya, jam 10 malam. Kita ketiduran, baru bangun jam 11, terlewat nonton pertandingan bola. Itu namanya fata yafutu. Kemudian dorro ya duru, mudorotkan atau membahayakan, merugikan, gitu ya. Dorro ya duru dari kata doror. Ya, doror artinya bahaya atau kerugian. Baik, jelas ya? Baik, kita kembali ke kitab soal nomor 2. Hati mufrada zuwar dan shidad. Zuwar dan shidad. Zuwar dan shidad ini jamak. Jamak apa namanya? Jamak taksir. Jamak taksir. Ya, sekarang mufradnya apa? Zuwar. Zuwar itu mufradnya adalah kata zairun. Ya. Jadi zairun ini ada 2 jamaknya. Bisa zuwar, ya, bisa zairuna. Ya, bisa zairuna. Kemudian jadi ini mufradnya ya, zair.
Kemudian syidad itu jamak dari kata syadid. Ya, syadid. Baik. Syadid. Sebagaimana di dalam mimpinya Nabi Yusuf ya, dalam kisahnya Nabi Yusuf itu nanti beliau mengatakan summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalila mimma tuhsinun. Jadi kata Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya raja itu, nanti itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Ya, sulit kan bahasa Arabnya syadid. Ya, 7 tahun yang amat sulit, amat keras. 7 tahun yang, karena 7 tahun banyak hasil panen, 7 tahun ke depannya akan sulit hasil panen. Itu maksudnya. Jadi 7 tahun yang sulit itu Nabi Yusuf katakan sab'un syidad. Ya, sab'un syidad, sab'un kan 7 jamak berarti. Makanya gunakan syidad jamak juga. Taib. Kemudian hati jam'a jarih dan nafs. Ya. Apa jamak dari kata jarih? Jarih ini mufrad ya. Jamaknya adalah jurha. Ya, ini hafalan ini ya. Jurha. Jarih artinya orang yang terluka, korban. Kemudian nafsun itu jamaknya ada 2, nufusun atau anfus. Ya, nufus atau anfus yang sering kita dengar tuh nufus. Ya. Tazkiyatun nufus, ya, jamak dari nafsun, artinya jiwa. Merempat hati diddu dorro. Berikan lawan kata dari kata dorro. Dorro artinya memudorotkan. Berarti lawan memudorotkan berarti memberi manfaat. Nafa'a, ya. Nafa'a yanfa'u. Ya. Nah, itu jawabannya. Lawan kata dorro adalah nafa'a. Ma dorro wa ma nafa'a. La yadurruka bisyai'in wa la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Sesuatu itu tidak akan memudaratkan kita, tidak akan memberi manfaat kepada kita kecuali sesuai dengan yang telah Allah tetapkan. Kemudian nomor 5, adkhil kulla kalimatin mimma yati fi jumlatin mufidah. Masukkan berapa kalimat ini dalam kalimat sempurna. Berapa kata ini? Khalin, jarih, istaqbala, dharra, sa'ada, fata, dan rohaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kata ya. Coba kita jawab. Khalin artinya apa? Kosong, ya. Kosong. Misalkan kita katakan al-faslu khalin minat tullab. Kelas itu kosong dari para santri. Jarihun. Misalkan kita katakan makatha al-jarihu fil mustashfa. Mustashfa. Nah, orang yang terluka itu tinggal di rumah sakit, menetap di rumah sakit. Istaqbala Muhammadun abahu. Muhammad menjemput bapaknya di bandara fil matori. Dorro artinya memudaratkan. Misalkan kita katakan at-tadkhinu. At-tadkhin artinya merokok ya. Merokok, perbuatan merokok. At-tadkhinu yadurru bil jismi. Merokok itu yadurru, memudaratkan badan. Harus pakai ba di sini ya, karena dorro yadurru itu harus pakai huruf ba dia. Dorrobi. Ya. At-tadkhinu yadurru bil jismi. Ya. Merokok itu memudaratkan badan. Bi-nya nggak diterjemahkan ya. Nah, jadi anggap saja bi ini nggak ada. Sa'ada al-muslimu akhahu. Seorang muslim membantu saudaranya. Dan fatatsni salatu as-subhi. Aku terlewati oleh salat subuh. Maksudnya dia telat ini. Malamnya begadang akhirnya telat bangun salat subuh. Taib. Kemudian rohabatullabu bil mudarrisi al-jadidi. Ini tulab. Para santri menyambut
mudarris al-jadid. Rohaba yurahibu juga pakai bi dia. Ya. Rohaba bi. Marhaban bikum kita katakan kan pakai bi dia. Rohabatul bil mudarris al-jadid. Para santri menyambut kedatangan guru baru. Rohaba yurahibu bi. Bi-nya sendiri tidak diterjemahkan karena bi di sini sifatnya hanyalah tambahan saja. Taib, ini dia pembahasan dari pelajaran atau jawaban dari latihan dari pelajaran ke-12. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di pelajaran yang ke-13 dengan pembahasan yang baru. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, menjaga kita dari wabah penyakit yang sedang merajalela di negara kita ini. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala juga tetap menjaga semangat kita untuk mempelajari bahasa Arab yang dengannya kita harapkan akan memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.